Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 informatika yang beranggotakan 1. Bayu Krido Wibowo nomor absen 11. 2. Krishna Maulana Chandra nomor absen 19. 3. Muhammad Agung Isrofil nomor absen 20. Kami akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu berpikir komputasional. Tepatnya pada subbab C, D, dan E. Bagian subbab C yaitu penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Sedangkan D, logika inferensi, dan subbab E, penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Yang pertama adalah penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Terdapat 3 metode menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa sikap khusus berdasar fakta yang bersifat umum. Sedangkan induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran dari kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dan abduktif menurut Doni Gahral Adian dan Herdito ialah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Macam-macam penalaran deduktif. Yang pertama adalah silogisme. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Dalam rangkaian silogisme ada 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat atau pernyataan atau premis dan 1 kesimpulan atau konklusi. Silogisme dibagi menjadi 2, yaitu silogisme negatif dan silogisme error. Yang kedua adalah entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Di bagian bawah terdapat contohnya. Yang pertama adalah contoh deduktif. Semua manusia akan mati, premis 1. Paidi adalah manusia, premis 2. Jadi, konklusi atau kesimpulannya adalah Paidi akan mati. Kedua adalah entimen, contoh entimen, yaitu Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Berikutnya adalah contoh penalaran induktif. Perlu diingat, induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Terdapat 3 pernyataan yang ada di bawah. Yang pertama, elang punya mata. Kedua, kucing punya mata. Ketiga, kerbau punya mata. Dari pernyataan di samping, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. Selanjutnya tentang penalaran abduktif. Abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama adalah kesederhanaan. Jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan. Yang kedua adalah koherensi. Pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Yang ketiga adalah prediktabilitas. Pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat diiyakan. Yang keempat atau yang terakhir adalah komprehensi.
Pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. 2. Logika inferensi. Pengertian dan jenis inferensi. Menurut salah satu pendapat ahli literati Times, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada, dan kita dapat membuat kesimpulan ketika membaca literatur. Petunjuk diberikan oleh penulis tentang apa yang terjadi, dan kita harus mencari tahu berdasarkan bukti. Jenis inferensi dilihat berdasarkan jumlah premisnya. A. Inferensi langsung, proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. B. Inferensi mediasi, proses membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Contoh logika inferensi. Isma pulang ke rumah pukul 14 sore. Terlihat pintu rumah masih terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 15. Isma juga melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya sehingga menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang. Kedua, Luluk melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Luluk menyimpulkan bahwa ada yang terbakar di ruang dapur. Kita sudah membahas subbab 1 atau C dan subbab 2 atau D. Selanjutnya, kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu subbab ketiga atau E. Berikut penjelasannya. 3. Penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi, konjungsi, dan disjungsi berfungsi juga sebagai logika aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Logika aritmatika merupakan kemampuan analisis dalam memahami pola-pola dalam bentuk angka. Dengan memanfaatkan bilangan biner, maka logika matematika dapat dilakukan. Contoh tabel kebenaran negasi, konjungsi, dan disjungsi. Misal untuk menyalakan saklar listrik di rumah. Apabila angka 1 berarti hidup dan angka 0 berarti mati, maka diperoleh menyalakan saklar listrik rumah seperti gambar berikut. Negasi atau ingkaran: jika X bernilai benar 1, maka Y bernilai salah, seperti gambar berikut. Konjungsi: Z bernilai benar 1 jika X dan Y bernilai benar, seperti gambar berikut. Disjungsi: Z bernilai benar 1 jika X atau Y bernilai benar, seperti gambar berikut. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 meminta maaf kalau ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.